정의의 이름으로 아빠를 용서하겠습니다. Oh my god! Even though they oh my god. Hai semuanya, terima kasih karena sudah membuka video ini. Mungkin kalian bingung, kenapa Melanda menampilkan video seorang perempuan yang sedang menangis di ruang sidang peradilan. Singkatnya, cuplikan tadi dan cuplikan yang kalian tonton sekarang ini berasal dari film Korea yang berjudul The Miracle in Cell No. 7. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang terkena Down syndrome yang menjadi korban ketidakadilan hukum, dan dia harus meninggalkan putri sematawayangnya untuk selamanya. Lalu kita bertanya, kemana pergi ayahnya? Ternyata ayahnya divonis hukuman mati karena didakwa sebagai pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Padahal kenyataannya, ayah ini hanya memberikan pertolongan pertama atau CPR kepada anak kecil yang pingsan karena jatuh terpeleset dan membentur batu. Hingga pada saat dewasa, anak dari ayah ini menjadi seorang pengacara yang berhasil membela sang ayah di muka hukum. Ayahnya terbukti tidak bersalah. Setelah belasan tahun, dia dijatuhi hukuman mati. Dari sini, dan dari judul video yang sudah kalian lihat, kalian tahu apa yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu tentang keadilan hukum. Jika kita berbicara soal keadilan, rasanya begitu sesak bila keadilan bagi seluruh manusia masih saja disingkirkan. Walaupun hanya sebuah film yang menggambarkan ketidakadilan dalam hukum, namun rasanya begitu dekat dengan kita sebagai masyarakat yang sepatasnya memiliki hak yang sama di depan muka hukum. Lalu, apa saja tindak ketidakadilan dalam hukum di Indonesia? Wow, terjadi diskon besar-besaran ya. Tapi yang diskon bukan Shopee 11.11 atau 22 sale. Tapi hukuman pidana koruptor. Kamu kesal? Mungkin perkataan Mbak Najwa dalam acara narasi yang berjudul Keadilan Bersyarat bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat mewakilkan kamu. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Anda wajar, kecewa, jengkel, dan marah kepada para pelaku korupsi dana bantuan sosial. Tapi kekecewaan, kejengkelan, dan kemarahan itu tidak membuat para penegak hukum kita lebih serius menghukumnya. Yang terjadi malah pesta diskon para pelaku korupsi di tengah pandemi. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut hanya 11 tahun penjara untuk korupsi dana bantuan sosial oleh jaksa dari KPK, lembaga yang pernah koar-koar soal hukuman mati bagi koruptor di tengah pandemi. Dalam waktu berdekatan, pengadilan mendiskon hukuman untuk mantan jaksa Pinangki dan buronan Joko Chandra di tingkat banding. Gebiar diskon hukuman untuk para koruptor terjadi di tengah pandemi. Inilah yang dipertontonkan di depan publik saat rakyat biasa harus menghadapi kriminalisasi kekerasan dan hukuman yang tidak masuk akal. Pertanyaan saya dan mungkin juga pertanyaan Anda, mengapa hukum masih juga tumpul kepada para elit? Mengapa para penegak hukum kita tak juga peka, bahkan ketika semua sedang kesusahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau bahkan selamat malam bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan juga kasih-Nya kepada saya dan juga kalian semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan juga semangat dalam melakukan segala aktivitas. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Galih Raspati SIPMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN atas waktu dan tempatnya, sehingga saya pada hari ini bisa melakukan presentasi selama 30 menit ke depan. Baik, topik yang akan saya bawakan pada hari ini adalah tentang konektisitas antara Pancasila dan keadilan hukum,
di Indonesia. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada bahan yang ingin didiskusikan bersama, langsung saja ditanyakan kepada saya, bisa melalui Japri atau di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, sedikit mengenai saya sebagai pembawa presentasi pada hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melanda Aulia Putri dengan NIM 20041002 dari Prodi Ilmu Komunikasi Kampus Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bacaan, hasil literasi dari literatur kredibel dan terpercaya seperti jurnal maupun artikel ilmiah lainnya seputar bagaimana sih konektisitas antara Pancasila dan keadilan hukum terutama di negara Indonesia sebagai penugasan ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jika kita membahas soal konektisitas antara Pancasila dan keadilan hukum di Indonesia, rasanya masih kurang bila kita tidak membredeli judul tersebut hingga menjadi bagian terkecil yang perlu kita bahas. Sehingga, di sini saya akan membahas tentang hukum terlebih dahulu, lalu akan dilanjutkan kepada Pancasila dan konektisitas keduanya dengan keadilan di Indonesia. Pada awal termin ini, saya akan membahas tentang definisi hukum, unsur hukum, ciri-ciri hukum, sifat hukum, tugas dan tujuan hukum dibuat dalam masyarakat, hingga ke fungsi hukum diciptakan dari manusia kepada manusia. Terutama, di sini kita akan membahas jauh soal tujuan hukum, yang nantinya akan menggiring kita semua pada inti topik presentasi kita pada hari ini. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan pengantar terlebih dahulu sebelum masuk ke inti topik pembahasan kita pada hari ini. Kalian pernah mendengar istilah Indonesia adalah negara hukum, bukan? Rasanya kita kerap kali mendengarnya pada saat jam mata pelajaran PKN, semasa SD, SMP, maupun SMA. Ya, kita memang sudah belajar PKN sejak dini loh. Hal ini memang betul. Indonesia adalah negara hukum, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu, apa sih yang sebetulnya dimaksud oleh negara hukum itu? Nah, negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jika diartikan secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat 3 prinsip dasar, yaitu supremasi hukum ataupun supremacy of law, kesetaraan di hadapan hukum ataupun equality before the law, dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum lainnya ataupun due process of law. Nah, sekarang kita akan berfokus pada salah satu prinsip dasar tersebut, yaitu penegakan hukum. Apa sih yang sebetulnya dimaksud oleh penegakan hukum? Nah, definisi dari penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial demi menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah sebuah proses dalam mewujudkan ide-ide. Dan penegakan hukum juga sering dikatakan sebagai sebuah proses yang dilakukan sebagai upaya menegakkan dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Bila menurut Shan pada tahun 1988 dalam halaman 32, beliau mengungkapkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Tentu, banyak hal bukan hanya sekedar ingin menegakkan hukum saja, tetapi mewujudkan ide dan konsep yang memang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri agar mengatur kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara agar selalu tertib dan juga aman. Lalu, apa problematika dalam penegakan hukum di Indonesia sendiri? Hukum di suatu negara merupakan pencerminan dari masyarakat di negara tersebut. Aturan hukum yang baik dan penegakan hukum yang baik akan menciptakan tatanan masyarakat dan kondisi masyarakat yang baik juga.
Masalah utama penegakan hukum di Indonesia terletak pada kualitas manusia yang menjalankan hukum atau penegak hukum itu sendiri. Sependapat dengan video dari narasi, Mbak Najwa mempermasalahkan penegak hukum yang dinilai kurang peka dalam memberikan hukuman. Namun terkadang kita kerap kali bingung, apa sih itu penegak hukum? Siapa? Apakah kita sebagai masyarakat atau hanya segelintir orang saja? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, terdapat 4 pilar penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, polisi, dan juga advokat. Sehingga sekarang kita sudah tahu siapa itu penegak hukum di Indonesia. Nah, kembali lagi kita ke slide. Karena bagaimanapun bagusnya suatu aturan hukum, jika tidak disertai dengan penegak hukum yang baik, maka penerapannya akan kacau. Dan banyak terjadi penyelewengan serta kekeliruan, baik kekeliruan dalam penafsiran maupun pelaksanaannya. Begitu juga sebaliknya. Bila Indonesia memiliki penegak hukum yang baik namun tidak disesuaikan dengan peraturannya, maka akan hanya ada terjadi kekacauan di dalamnya. Sehingga yang ideal itu seperti apa? Ya tentu, keduanya harus seimbang dan sama-sama baik, supaya bisa berjalan beriringan, mewujudkan penegakan hukum yang adil, yang memastikan hukum dan kemanfaatan hukum itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga apa yang muncul di tengah masyarakat? Yaitu kita sering sekali mengenal istilah yang namanya tebang pilih, dan juga istilah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Apabila pelanggaran hukum dilakukan oleh pihak yang berseberangan dengan pihak yang sedang memegang kekuasaan, maka cenderung segera dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya, ataupun segera dilakukan kepastian hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Sebaliknya, bila pelakunya adalah pihak yang sedang memegang kekuasaan, terkadang mereka disunat hukumannya ataupun sama sekali tidak dikenakan hukuman, hanya karena mereka memiliki pengacara ataupun pembela hukum. Majelis Banding menyunat hukuman ex-jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 menjadi 4 tahun penjara. Dari pengantar yang sudah saya jelaskan, maka jelaslah bahwa tujuan dari video ini adalah untuk membahas soal keadilan yang memiliki korelasi dengan Pancasila. Tak kenal, maka tak sayang. Sehingga kita perlu yang namanya mengenali hukum tersebut. Apa sih arti dari hukum menurut para pakar? Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang berasal dari kehendak bebas dari orang yang satu, dan mereka dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain juga, untuk memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan. Sementara, bila menurut Ernest Utrecht, beliau menyatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Dan jika dilanggar, hal tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Dan bila menurut Mokhtar Kusumaatmadja, dia menyatakan bahwa hukum adalah kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan. Dari definisi yang sudah dibacakan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memiliki kedudukan yang paling penting. Hal ini tentunya sesuai dan sama dengan negara Indonesia dalam usahanya mencapai cita hukumnya. Sesuai dengan pasal 27 ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam muka hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan juga penduduk, baik warga negara maupun penduduk asing, harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengapa hal ini dilakukan? Karena hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman, dan juga tentram. Maka diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat, agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan juga rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia memang tidak bisa dihilangkan. Makanya, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Nah, lalu unsur-unsur hukum itu apa saja sih? Unsur-unsur hukum yang saya sajikan ini menurut CST Kansil pada tahun 1989 di halaman 38-39. Beliau menyatakan bahwa unsur-unsur hukum itu terdapat peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Tentu. Lalu yang kedua terdapat peraturan yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Lalu yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa, dan yang terakhir bahwa unsur hukum tersebut memiliki sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifatnya tegas. Membahas soal sifat dari hukum itu sendiri, saya mengambil contoh pada yang terjadi di Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi. Yang pertama, terdapat seorang pemuda yang merokok di area olahraga, padahal sudah jelas sekali peraturannya tidak boleh merokok di area olahraga. Lalu yang kedua, pelanggaran masyarakat yang membiarkan anaknya berenang di depan kolam Masjid Agung Sukabumi. Dan yang terakhir, banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di lingkungan Lapangan Merdeka. Inilah bukti bahwa tidaklah semua orang mau mentaati kaidah-kaidah hukum. Nah, agar supaya suatu peraturan hidup tersebut bisa ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat, maka dibuatlah hukum yang memaksa para masyarakat untuk ditaati dan juga dipatuhi. Sehingga hukum-hukum tersebut dijadikan sebagai pedoman ataupun kaidah-kaidah mereka dalam berperilaku di tengah masyarakat. Lalu sifat kedua dari hukum yaitu mengatur. Hukum merupakan peraturan hidup dalam kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapapun yang tidak mau patuh mentaatinya, sehingga secara tidak langsung, selain memaksa, hukum tersebut mengatur orang-orang ataupun masyarakat yang ada di dalamnya. Contohnya seperti larangan kunjungan di Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi. Hal ini dilakukan untuk apa? Untuk mengindahkan hukum protokol kesehatan selama pandemi. Mengingat bahwa Indonesia ini masih terpuruk di dalam wabah penyakit COVID-19. Lalu, selain sifat dari hukum itu adalah mengatur dan mengikat, menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto menyebutkan bahwa hukum itu memiliki sifat, yaitu hukum yang imperatif, yang artinya itu a priori ataupun harus ditaati karena bersifat mengikat dan juga memaksa. Nah, hukum yang memaksa ataupun harus ditaati ini apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi yang jelas. Contohnya, seluruh norma-norma hukum pidana, contohnya pasal 338 KUHP. Lalu yang kedua ini adalah hukum fakultatif ataupun hukuman yang cenderung mengatur dan lebih terhadap himbauan-himbauan. Maksudnya adalah hukum itu tidak secara a priori yang sifat hukum yang kedua ini, ataupun tidak mengikat. Hukum yang bersifat ini tuh bisa dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, dan pada umumnya norma seperti ini tuh digunakan dalam lingkup perdata dan administrasi negara. Pada norma-norma peraturan ditandai dengan kata dapat, ya, atau tidak, tergantung dengan hubungan nama lainnya serta kebutuhan subjek yang menjadi norma itu. Contohnya di pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan tentang ketenaga kerjaan mengenai perbuatan perjanjian kerja bisa ditulis oleh perusahaan tersebut ataupun tidak tertulis begitu.
Agar dapat mengenal hukum jauh lebih dalam, kita perlu mengenali ciri-ciri dalam hukum itu tersebut. Yang saya sajikan ini menurut CST Kansil pada tahun 1989 di halaman 39. Beliau menyatakan bahwa ciri-ciri dari hukum tersebut terdapat perintah dan atau larangan, tentu saja ya, untuk mengatur orang-orang yang ada di dalamnya. Dan yang kedua, adanya perintah ataupun larangan yang harus dipatuhi dan juga ditaati oleh semua orang atau setiap anggota masyarakat. Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang ada lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan sebagai kaidah hidup. Dan barang siapa yang melanggar kaidah hidup tersebut ataupun peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, akan dikenakan yang namanya sanksi ataupun hukuman. Nah, lalu kita beralih ke tugas dan juga tujuan hukum. Nah, sebetulnya tugas dan tujuan hukum itu apa sih? Nah, tujuan hukum itu bisa dijadikan sebagai sarana pengendalian dan perubahan sosial. Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil, sehingga kepentingan individu masyarakat dapat dilindungi. Itulah tujuan dari hukum secara universal ya. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang namanya tugas hukum. Apa itu tugas? Tugas, bila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa tugas itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan. Sehingga, apa tugas dari hukum? Ya, tugas hukum ini merupakan konsepsi duit tunggal yang biasanya terdapat dalam perumusan kaidah hukum. Misalnya di pasal 338 KUHP yang sifatnya a priori ataupun memaksa dan mengikat, dengan rumusannya, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan. Nah, rumusan ini adalah rumusan yang memberikan nilai kepastian hukum. Dengan demikian, bagi siapapun ataupun siapa saja yang menghilangkan jiwa orang lain, itu akan dihukum. Lalu rumusan pasal 338 KUHP ini akan disambung dengan kalimat dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, rumusan terakhir ini merupakan nilai kesebandingan hukum terhadap diri pribadi yang sudah berperilaku jahat. Nah, makanya setiap orang yang melakukan pembunuhan, yang dalam arti kata itu mereka menghilangkan jiwa orang lain gitu ya, pidananya dapat saja bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut memang sering terjadi tergantung pada berat ringannya kesalahan yang dilakukan. Disinilah letaknya nilai kesebandingan hukum. Selanjutnya, jika hukum itu dipandang secara fungsional, ia terpanggil untuk melayani kebutuhan elementer bagi kelangsungan kehidupan sosial. Misalnya mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Singkatnya, hukum itu digunakan untuk mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Dengan demikian, tujuan hukum menurut Sajipto Raharjo adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. Lalu di sini juga saya menyajikan tujuan hukum menurut pakar. Pakar yang saya sajikan di PPT saya yaitu menurut Ahmad Ali pada tahun 1996 dan juga Mertokusumo pada tahun 2009. Tujuan hukum menurut Ahmad Ali, dia menyatakan bahwa jika hukum tersebut dipandang positif normatif ataupun yuridis normatif, maka tujuan hukum itu lebih dititik beratkan pada kepastian hukum. Sementara bila dilihat dari filsafat hukum, maka tujuan hukum itu dititik beratkan pada keadilan hukumnya. Sementara bila dilihat dari sosiologi hukum, maka tujuan hukum itu dititik beratkan pada kemanfaatannya. Nah, jika menurut Mertokusumo pada tahun 2009 sebetulnya tidak memiliki perbedaan yang terlalu spesifik, masih membahas ketiga hal tersebut, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Karena yang dianut oleh Indonesia itu sendiri pun lebih mengenalnya namanya kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan.
Nah, kalau menurut Martokusumo, dia menyatakan ada 3 unsur cita hukum yang harus ada secara profesional, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan. Cita hukum tersebut merupakan suatu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan satu persatu. Ketiganya harus diusahakan ada di dalam setiap hukum. Dan dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut harus saling membutuhkan. Nah, fungsi hukum. Fungsi hukum yang saya sajikan di PowerPoint saya terdapat 2 ahli yang menyatakan langsung fungsi langsung itu apa. Yang pertama itu menurut Friedman dan Riskow, sebagaimana yang dikutip oleh Sujono Sukanto pada tahun 1986, beliau menyebutkan bahwa fungsi dari hukum itu terdapat 3 fungsi ya. Yang pertama itu adalah sebagai sarana pengendali sosial, karena di dalam sistem hukum itu terdapat aturan-aturan mengenai perilaku yang benar dan juga yang pantas. Lalu yang kedua, hukum itu memiliki fungsi sebagai sarana penyelesaian masalah. Lalu yang ketiga, hukum itu memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Tentunya perubahan yang terdapat di dalam masyarakat tersebut adalah perubahan yang baik ataupun yang positif. Bila yang menurut yang kedua, menurut ahli Sujono Dirjosisworo pada tahun 1994, dia menyatakan bahwa fungsi dan peranan hukum itu adalah digunakan sebagai penertiban, pengaturan, dan juga penyelesaian pertikaian. Nah, sebagian besar fungsi hukum itu dibagi menjadi beberapa tahapan menurut beliau. Nah, yang pertama itu ada fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Itu tahap yang pertama. Lalu pada saat hukum tersebut menginjak tahap yang kedua, mereka ataupun hukum tersebut bisa menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Lalu yang ketiga, hukum tersebut bisa menjadi sarana penggerak pembangunan. Lalu yang keempat, bahwa hukum tersebut bisa dijadikan sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan baik kepada aparatur pengawas, aparatur pelaksanaan, dan aparatur penegak hukum itu sendiri. Baik, kita sudah masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagian tentang Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 kedudukan spesial bagi Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila memiliki kedudukan yang pertama yang paling utama itu adalah sebagai dasar negara. Dan apabila dasar negara tersebut dihubungkan dengan pola pikir bangsa Indonesia, maka dapat disebut sebagai ideologi bangsa. Apabila dasar negara tersebut dihubungkan dengan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk, hidup bangsa, ataupun kaidah-kaidah bangsa Indonesia dalam melakukan sebuah tindakan, maka itu disebut sebagai pandangan hidup bangsa ataupun way of life. Tentu, Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Hal ini tertuang dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga hal itulah yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar dari kehidupan bangsa Indonesia. Lalu apa implementasi Pancasila sebagai dasar negara? Setidaknya terdapat 4 poin implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu sebagai pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Yang ketiga, penghormatan dan penegakan hukum terutama ya. Lalu yang keempat, penghormatan dan pelaksanaan putusan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Lalu yang kelima, Pancasila sebagai alat pemersatu keanekaragaman Indonesia, baik ras, agama, suku, bangsa, etnis, warna kulit, dan sebagainya. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara dapat menjamin penegakan hukum, sehingga pantas bagi kita sebagai rakyat Indonesia mempertanyakan soal apakah hukum yang mengatur masyarakat di Indonesia sudah adil. Tidak lupa juga bahwa Pancasila memiliki 5 sila di dalamnya, di mana bulir terakhir pada Pancasila
yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suara yang gaung kepada bangsa Indonesia agar menciptakan hukum yang adil dibandingkan kepastian hukum. Hal ini sangat disayangkan, karena kepastian hukum tidak akan ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Bila hukum itu adil tetapi tidak mengutamakan kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum, maka tidak akan gunanya. Menurut Ruslan Saleh, Wakil Ketua Badan Koordinasi ISC Guru Besar UGM, memang sering terjadi yang namanya ketidaksempurnaan dalam hukum tersebut. Namun, bila keadilan saat itu terancam, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan dibandingkan kepastian hukum. Karena sesuai dengan tujuan hukum tersebut, terdapat 3 macam, yaitu kepastian, keadilan, dan juga manfaat. Nah, ada 2 hal yang saling tarik-menarik, yaitu keadilan dan juga kepastian hukum. Namun bila saat dua-duanya terancam, maka hakim harus menetapkan keadilan yang diutamakan dibandingkan kepastian hukum tersebut. Sehingga di sini saya bisa menyimpulkan bahwa keadilan hukum di Indonesia masih sangat harus diperjuangkan. Namun saat ini, setidaknya terdapat kasus yang menggunakan keadilan restoratif pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang lebih mengedepankan soal keadilan, yaitu sebuah kasus pembebasan seorang ayah yang mencuri HP demi anaknya belajar di Pangkal Pinang. Semoga hal ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mau kaya mau miskin, mereka tetaplah harus sama di depan muka hukum. Hanya karena bisa mempunyai pengacara mahal, tidak menutup kemungkinan bagi negara untuk melindungi rakyat kecilnya di depan muka hukum dan menghukumi orang yang bersalah. Ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian maupun materi. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.